Pada malam yang berbahagia ini izinkan kami atas permintaan BKM Masjid Riyadus Baitus Solihin Ule Garing untuk meloncat pembahasan kita. Seharusnya kita masih berbicara tentang ahkamul wat'i, hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan suami istri. Masih banyak permasalahan yang harus kita kaji, seperti al-ijhad, masalah aborsi, juga mengenai rajulun wal mar'atul aqim, laki-laki maupun perempuan mandul. Solusinya seperti apa dalam agama juga dibahas dalam kitab Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Begitu juga pembahasan seperti nadrur rajuli ilal mar'ah, batas apa yang dibenarkan seorang laki-laki melihat perempuan dan juga sebaliknya perempuan melihat laki-laki. Tapi karena memang permintaan ini berdasar, ada dasarnya kita mau masuk hari raya kurban, Yaumun Nahri atau Idul Adha, maka kita loncat mengingat pembahasan ini masih cukup panjang untuk sampai ke dalam pembahasan al-adhiyatu wal aqiqatu. Dalam Fiqhul Islami wa Adillatuhu dimasukkan ke dalam bab tsamin di jilid yang sama. Setelah kita habiskan berkaitan hukum dengan ahkamul wat'i dan ahkamul jima', kita akan segera masuk sebenarnya ke dalam bab ats-tsamin, al-bab ats-tsamin, pembahasan atau bab yang ke-8 mengenai al-adhiyatu wal aqiqatu. Hukumnya atau pembahasan tentang berkurban dan akikah. Tapi karena memang konteks membutuhkan itu pada malam yang berbahagia ini, karena kita sisa 2 pertemuan lagi, izinkanlah saya membahas tentang kurban tidak menggunakan bacaan teks, tapi insyaallah argumen yang kita jelaskan ini berdasarkan kajian-kajian para ulama kita, terutama yang bermadzhab Syafi'i di dalam kitab-kitab Turas. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama, muncul anggapan di masyarakat kita. Saya mau mulai dari itu karena hari raya haji tahun ini agak sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya gara-gara wabah pandemi COVID-19. Jadi kemudian menyebabkan kerajaan Saudi Arabia mengambil kebijakan untuk tidak menerima tamu Allah dari luar Saudi Arabia. Jadi Duyufur Rahman atau tamunya Allah yang diterima untuk naik haji tahun ini hanya dari dalam negeri Saudi Arabia. Itu pun kuotanya dibatasi 1.000 orang. Nanti dipilih misalnya dari Indonesia barang 10 orang, dari Malaysia barang 5 orang, dari India mungkin 3 orang dipilih, selainnya untuk orang Arab Saudi yang bermukim di Saudi Arabia. Jadi kalau 1.000 orang kuota haji tahun ini itu lebih banyak jamaah Jumat Masjid Baitus Solihin dari jamaah haji tahun yang berbahagia ini. Apalagi kemarin Menteri Agama sudah mengumumkan hari raya haji itu jatuh tanggal 31 Juli. Tanggal 31 Juli itu bertepatan dengan hari Jumat depan. Dalam istilah fikih itu disebut dengan haji akbar. Karena ketemu 2 hari raya besar di situ, hari raya haji dan kemudian hari Jumat yang disebut oleh Rasulullah sebagai Sayyidul Ayyam. Maka banyak ulama mengistilahkan itu dengan sebutan haji akbar, haji besar. Momen yang langka sebenarnya, tapi apa daya keadaan membuat kita tidak bisa mengerjakan haji atau mengirim Duyufur Rahman dari Aceh atau dari Indonesia pada umumnya. Nah, peristiwa itu menyebabkan muncul pemahaman dari sebagian masyarakat kita, kalau seperti itu keadaannya berarti kurban tidak ada. Ini pemahaman yang harus kita luruskan kembali Bapak Ibu, karena yang namanya ibadah haji
dan ibadah kurban mirip tapi tidak serupa. Harus kita katakan itu. Karena pelaksanaannya di waktu yang sama, tapi tata cara pelaksanaannya itu berdiri sendiri, masing-masing berdiri sendiri. Dalam makna tidak mesti seseorang itu berhaji terlebih dahulu kemudian boleh bagi dia berkurban. Tidak berhaji pun dibenarkan dalam syariat seseorang itu berkurban, sembelih kurban. Mulai tanggal 10 sampai tanggal 13 Zulhijjah atau yang kita kenal dengan hari-hari tasyrik. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, penjelasan sederhananya seperti itu. Penjelasan argumentatifnya di dalam fikih yang namanya syariat kurban jauh melampaui syariat haji. Kitab fikih apapun yang kita baca, para ulama cuma punya pendapat dua mengenai ayat yang mewajibkan ibadah haji kepada Nabi Muhammad dan umat Islam. Pendapat pertama, ada ulama yang mengatakan haji itu diwajibkan oleh Allah dengan surat Al-Baqarah ayat 196. Bunyi ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah hajimu dan umrohmu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagian kitab fikih mengatakan ayat ini yang menjadi pengwajib pelaksanaan ibadah haji. Nah, para ulama juga sepakat seluruh ayat di surat Al-Baqarah itu madaniyah. Maknanya turun pada saat Rasulullah sudah berada di periode dakwah Madinah. Kalau dalam ilmu tafsir mudahnya gini, semua ayat yang panjang-panjang, Al-Baqarah itu surat terpanjang dalam Al-Quran. Bisa kita pastikan, pasti surat itu madaniyah. Maka firman Allah wa atimul hajja wal umrata lillah dicoba cari oleh para ulama tahun berapa turun. Imam As-Suyuti misalnya di dalam kitab Itqan fi Ulumil Quran menjelaskan surah Al-Baqarah 196 itu turun tahun 6 Hijriah. Selepas terjadinya perang Khandaq. Turun ayat itu kepada Rasulullah dan menurut sebagian fuqaha ayat itu menjadi pengwajib haji bagi Rasulullah dan umatnya. Maka nanti dalam fikih haji itu tidak boleh dikerjakan lepas daripada umroh. Pelaksanaannya mesti digabung. Kalau Bapak Ibu niat ibadah umroh dahulu, hajinya belakangan, namanya tamattu'. Kalau kita niat ibadah haji dulu, umrohnya belakangan, namanya ifrad. Niat haji dan umroh dalam satu niat dan satu pelaksanaan namanya qiron. Haji hanya sah dilakukan melalui 3 cara tadi. Karena ayat pengwajibnya tadi wa atimul hajja wal umrata lillah dan seterusnya. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, ibadah haji itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surat Ali Imran. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Surah Ali Imran ayat 97. Sebagaimana surah Al-Baqarah, surah Ali Imran juga seluruh ayatnya madaniyah. Turun pada saat Rasulullah sudah berada di kota Madinah. Dan ia juga termasuk salah satu surat yang paling panjang di dalam Al-Quran. Nah, oleh karena itu para ulama tafsir mencoba cari tahu tahun berapa turun ayat ini. Setelah dicari, dilacak dalam sejarah, ayat ini turun kepada Rasulullah pada tahun 9 Hijriah atau 1 tahun sebelum Rasulullah melaksanakan ibadah haji wada. Haji wada itu dikerjakan oleh Rasulullah pada tahun 10 Hijriah. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pensyariatan ibadah kurban jauh melampaui adanya syariat ibadah haji. Karena ibadah kurban itu diwajibkan oleh Allah kepada Rasulullah pada saat Rasulullah SAW berada di kota Mekah. Bahkan ada sebagian ulama menganggap syariat kurban itu termasuk syariat yang paling awal turun kepada Rasulullah. Dan semua kitab fikih yang kita baca, apapun mazhabnya,
Syafi'i, Hanafi, Hambali maupun Maliki mengatakan ayat atau surat yang mewajibkan kurban kepada Rasulullah itu surat Al-Kautsar. Surat terpendek di dalam Al-Qur'an itu. Surah Al-Kautsar itu surat terpendek dalam Al-Qur'an. Dan bisa kita pastikan kalau suratnya pendek-pendek itu adalah salah satu karakteristik surat Makkiyah. Surat yang turun kepada Rasulullah pada periode dakwah beliau di kota Mekah. Nah, para ulama mengatakan surat Al-Kautsar ini surat terpendek. Bukan Al-Ikhlas. Ikhlas itu 4 ayat. Al-Kautsar itu cuma 3 ayat. Tidak lebih dari 4. Jadi dia yang paling pendek. Kata Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, jumlah ayatnya 3 dan jumlah kalimatnya atau jumlah hurufnya 42. Ya, itu jumlah hurufnya 42. Jadi nanti boleh dihitung sendirilah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam kitab Al-Itqan juga dijelaskan surat Al-Kautsar ini termasuk surat nomor 14 yang turun kepada Rasulullah. Jadi dia kalau surat 14 berarti lebih turun atau lebih duluan dia turun daripada surah Al-Fatihah. Karena hampir sepakat ahli Quran, ahli tafsir mengatakan surah Al-Fatihah itu turun kepada Rasulullah surat nomor 17 dari tertib turunnya. Jadi terlebih dahulu turun surah Al-Kautsar dibandingkan turun surat Al-Fatihah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, surat terpendek itu terdiri dari 3 ayat, 10 kalimat dan 42 huruf, sehingga menjadikan dia surat terpendek. Itu turun dalam konteks menghibur Rasulullah ketika menghadapi ejekan, makian, celaan, bahkan penghinaan dari orang Quraisy gara-gara beliau tidak punya keturunan. Karena orang Arab itu menganggap yang namanya laki-laki punya keturunan jika dia punya anak laki-laki. Jadi sebanyak apapun seorang laki-laki punya anak perempuan, dianggap tidak punya keturunan. Rasulullah dari 9 menurut sebagian riwayat dan riwayat lain 11 orang istrinya, punya 7 orang putra dan putri. 6 diantaranya lahir melalui rahim Khadijah Al-Kubra, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, dan Fatimah Al-Zahra. 2 lagi putra, namanya Abdullah dan Qasim. 6 orang itu lahir dari rahimnya Khadijah Al-Kubra. Sedangkan 1 orang lagi namanya Ibrahim, itu melalui rahimnya seorang perempuan, hamba sahaya, hasil hadiah seorang raja Mesir yang senang kepada Rasulullah, namanya Maria Kiptiyah. Maria Kiptiyah ini nanti dimerdekakan oleh Rasulullah dan dinikahi oleh Rasul. Dari pernikahan itu lahir seorang putra lagi namanya Ibrahim. Tapi semua mereka wafat atau meninggal dunia dalam usia yang cukup belia. Jadi semua putra-putri Rasulullah itu wafat dan meninggal di masa hidupnya Nabi, kecuali 1 saja, Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra itu wafat 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, keadaan itu membuat orang Arab Quraisy mencari celah untuk menjatuhkan semangat dakwah Nabi. Jadi Nabi itu dicari celah macam-macam, tidak punya celah. Moralnya enggak cacat, etikanya luhur, budi pekertinya baik. Ya, jadi dicari cara untuk menjatuhkan Rasulullah itu tidak punya cara. Jadi satu-satunya cara kelemahan Nabi yang dibaca oleh orang Quraisy ya tadi, tidak punya keturunan. Sebanyak apapun punya anak perempuan dianggap tidak punya keturunan kalau nggak punya anak laki-laki. Maka mulai saat itu mereka menghina, mengejek Nabi Muhammad sebagai rojulun abtar, laki-laki mandul, laki-laki tidak punya keturunan. Maka akhir dari surah Al-Kautsar itu mengatakan inna syani'aka huwal abtar. Yang ngejek-ngejek kamu sebagai mandul itu mereka lah yang mandul. Karena Bapak Ibu, orang seperti Abu Lahab misalnya, dia punya anak namanya Utbah. Tapi belum tentu keturunannya lestari sampai sekarang.
Keturunannya Abu Lahab belum tentu masih ada. Kalaupun ada keturunan Abu Lahab, pasti mereka malu mengaku keturunannya Abu Lahab, kan gitu ya, minimal gitulah. Ya, minimal gitu. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keturunannya terjaga. Keturunan biologis beliau melalui Fatimah Az-Zahra muncul para habaib. Ya, di seluruh dunia itu ada namanya Jam'iyah Al-Alawiyah. Ya, suatu organisasi untuk menjaga nasab asyraf keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu kita ini Bapak Ibu, kita ini walaupun bukan anak biologis Nabi, tapi kita semua adalah anak ideologis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan suatu ayat dalam surah Al-Ahzab yang mengatakan istri-istri Nabi itu adalah ibunya kaum mukmin, wa azwajuhu ummahatuhum. Maka semua janda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu disebut ummahatul mukminin, ibunya kaum mukmin. Oleh karena itu tidak ada satupun janda Rasulullah yang boleh dinikahi oleh para sahabat, terlarang itu. Ya, kalau jandanya ulama silakan diincar itu, apalagi kalau cantik-cantik, tidak masalah, tidak ada dosa maksudnya kan gitu. Tapi kalau Rasulullah tidak boleh, larangannya keras dalam Al-Quran. Wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istrinya Rasul itu adalah ibu kalian. Sayyidah Aisyah ketika wafat Rasulullah usia beliau belia sekali. Sebagian ahli sejarah mengatakan 18, 19 atau ada yang mengatakan 20 tahun. Mudah sekali. 20 tahun itu masih, mohon maaf, masih energik, ya kan? Masih sangat energik, tapi dilarang dalam ajaran agama. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, wajar kemudian di penghujung ayat itu Allah mengatakan inna syani'aka wal abtar, yang maki, yang mengejek, yang menghinamu itulah sesungguhnya mereka yang mandul, tapi kamu tidak mandul Muhammad. Nah, ketidakmandulan Nabi Muhammad itu dinyatakan pada awal ayat, inna a'tainakal kautsar. Muhammad, kami berikan kepadamu suatu nikmat yang disebut oleh Allah dalam ayat itu dengan istilah al-kautsar. Jadi dalam bahasa Arab Bapak Ibu, kata al-kautsar itu bentuk isim mubalaghah dari kata al-katsir. Ya, atau bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris disebut dengan superlatif, kalimat superlatif atau kata superlatif. Jadi banyak dalam bahasa Arab katsir. Ini sesuatu yang banyak, hadza syai'un katsir dalam bahasa Arab. Tetapi ini sesuatu yang sangat banyak, saking banyaknya kita tidak sanggup lagi menghitungnya. Itu namanya al-kautsar. Jadi kautsar itu nikmat yang sangat banyak, saking banyaknya kita tidak sanggup lagi untuk menghitung-hitung nikmat tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, inna a'tainakal kautsar, sungguh Muhammad kami telah memberikan kepadamu al-kautsar, nikmat yang cukup banyak. Apa itu? Menurut mayoritas ulama tafsir, kata al-kautsar itu adalah nikmatun nubuwah, nikmat kenabian. Dengan nikmat kenabian itu kita semua menjadi pengikutnya Nabi Muhammad, menjadi anak ideologisnya Nabi Muhammad. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang begitu banyak kepada Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala nagih. Kompensasinya apa? Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Allah Subhanahu wa taala minta sesuatu sebagai tanda syukur atas nikmat yang begitu banyak. Maka para ulama tafsir Bapak Ibu ada istilah itu, insanun abdul ihsan. Namanya manusia itu menjadi hamba sahayanya kebaikan. Setiap kali orang berbuat baik kepada kita, secara tidak langsung kita dijadikan hamba sahaya oleh orang itu. Benar kan? Atau dalam perkataan Imam Syafi'i itu lebih menarik lagi. Kata Imam Syafi'i, waman ahsana ilaika faqad qayyadaka. Orang yang berbuat baik kepada dirimu, orang itu telah mengikat dirinya dengan dirimu. Tapi waman asaa ilaika faqad atlaqaka. Orang yang berbuat jahat kepadamu, orang itu membebaskan kamu. Artinya kita tidak terikat untuk berhutang budi.
Tapi bagi orang yang sudah berbuat baik sama kita, kita terikat untuk balas budi, balas jasa. Ya kan gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala begitu baik kepada Rasulullah, banyak dikasih nikmat. Ya, Nabi Muhammad diejek, dimaki, dicela sama orang Quraisy, dikasih nikmat yang banyak. Maka wajar Allah Subhanahu wa taala minta kompensasi. Ya, jadi Nabi Muhammad itu diminta kompensasi banyak. Ada dua di dalam ayat itu. Yang pertama, fasholli li rabbika. Ya, salatlah kamu karena Allah. Maka dalam kajian tafsir itu Bapak Ibu, tidak lama setelah turun surah Al-Kautsar yang ke-14 dalam urutan Al-Quran, dalam hitungan hari turun turun surat 15, turun surat 16, turun surat ke-17, surah Al-Fatihah. Yang kemudian surah Al-Fatihah itu dipakai oleh Rasulullah dalam mengerjakan solat-solatnya. Kalau sholat wajib 5 waktu, syariatnya turunnya belakangan itu. 16 bulan sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah, turun syariat sholat 5 waktu melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini termasuk tahun-tahun awal, tahun kedua, tahun ketiga kenabian. Rasulullah sudah mengerjakan sholat. Sholat apa yang dikerjakan oleh Rasul? Menurut kebanyakan ulama, sholat yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW itu adalah sholat tahajud atau sholat malam lebih tepatnya. Ya, namanya terserah apa, tahajud atau witir atau qiyamul lail, tapi yang jelas pada malam hari. Padahal sebelumnya ada keterangan di dalam Al-Quran, sholat malam itu bagi Rasulullah SAW itu statusnya sunnah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka. Jadi statusnya itu nafilatan laka, sunnah saja bagi Rasulullah. Tapi Rasulullah nyadar Allah begitu baik kepada beliau, maka Rasulullah atas inisiatif pribadinya meningkatkan status ibadah sunnah itu menjadi wajib. Dan penjelasan seperti ini Bapak Ibu dipertegas melalui hadis Bukhari. Suatu hari Rasulullah sholat lumayan panjang sehingga Sayyidah Aisyah itu agak keberatan, karena Rasulullah dianggap hampir nggak punya waktu dengan beliau berlama-lama dengan Sayyidah Aisyah. Ketika ditanya sama Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, bukankah dosa-dosamu sudah diampuni sama Allah, dosa yang sudah engkau lakukan maupun dosa yang belum engkau lakukan? Nah, dijawab enteng sama Rasul, afala akunu abdan syakura, kenapa saya tidak mau menjadi seorang hamba yang bersyukur. Nah, Bapak Ibu, jadi tanda syukur Nabi Muhammad itu salah satunya adalah mengerjakan sholat malam gitu. Itu yang pertama, fasholli li rabbika. Yang kedua, wanhar. Ya, berkurbanlah kamu. Semenjak turun ayat itu Rasulullah sudah berkurban. Walaupun syariat haji belum turun kepada Rasul. Haji belakangan itu. Jadi sudah ada syariat kurban semenjak periode awal masa keislaman, periode awal dakwah Rasulullah sudah ada kurban, wanhar. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam kitab fikih yang namanya kurban itu salah satu bentuk tanda syukur kita kepada Allah. Jadi ada dua, kalau kita mengikuti sunnah Nabi, bentuk tanda syukur atas segala anugerah dan nikmat itu, yang pertama kerjakan sholat malam, dan kedua berkurban. Nah, kita sudah dikasih nikmat banyak, dikasih kesehatan, dikasih rezeki yang banyak, dikasih keluarga yang sehat, yang sukses semua, tapi kita tidak mengerjakan sholat tahajud, ada kemampuan tapi kita enggak berkurban, itu dikhawatirkan oleh para ulama kita termasuk orang yang kufur nikmat. Kena ayat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Kena ayat itu. Ya Bapak Ibu, jadi kurban itu bukan hanya sebatas syariat, tapi lebih daripada itu dipahami dalam kitab fikih sebagai salah satu bentuk tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kan semangatnya dari Ismail dulu. Ismail disuruh kurban sama Allah, ya sudah mau digorok lehernya baru diganti. Itu kan tanda syukur juga, sudah dikasih putra setelah begitu lama menanti keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu semangat kurban seperti itu. Jadi kurban kalau kita membaca dalam kitab fikih klasik bukan hanya sebatas ibadah sunnah, tapi lebih daripada itu dia adalah ungkapan rasa syukur
atas anugerah yang begitu banyak dianugerahkan oleh Allah kepada Rasulullah, dan kemudian itu menjadi pengikut kepada umatnya. Jadi umatnya yang mau bersyukur kepada Allah macam-macam, maka cara yang paling baik itu ya tadi dengan berkurban dan dengan mengerjakan sholat di malam hari. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, kurban itu makna umum. Ya, maka dalam kitab Fiqhul Islami wa Adilatuhu, pembahasan kurban Idul Adha ya maksudnya. Ya, itu digabung dengan al-aqiqah, al-adhiyatu wal-aqiqatu. Adhiyah itu kurban di hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Akikah itu sebenarnya juga kurban. Jadi kurban itu banyak sebenarnya. Akikah juga kurban. Kurban hari raya Idul Adha namanya nahrun atau adhiyah. Ya, kemudian potong dam bagi mengerjakan ibadah haji buat pelanggaran ada namanya dam, bayar dam. Atau Bapak Ibu yang mengerjakan haji selain ifrad, mengerjakan haji pakai tamattu atau mengerjakan haji dengan qiran, maka wajib membayar dam. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaisara minal hadi." Barang siapa yang mengerjakan haji dengan tamattu, famastaisara minal hadi, maka wajib dia menyembelih hewan dam apa yang mudah bagi dia, kecuali tidak mampu. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin fil haji. Wajibnya bagi dia kalau nggak mampu, nggak punya kelebihan duit, maka boleh bagi dia puasa 7 hari selama di tanah suci, sab'ata ayamin idza, mohon maaf, 3 hari di tanah suci, wasab'atin idza raja'tum, dan 7 hari setelah kita balik ke tanah air. Tilka asyaratun kamilah, sehingga jumlahnya adalah 10 hari. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bedanya apa? Adhiyah, kurban. Jadi kurban itu Bapak Ibu alatut takarrubi ilallah, itu definisi para fuqaha. Alat untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya kurban. Kurban itu sendiri banyak jenisnya. Kurban di hari raya Idul Adha namanya adhiyah atau namanya nahrun. Kurban kalau kita melakukan pelanggaran haji atau gara-gara ngambil haji tamattu atau ifrat namanya dam. Beda dam dengan kurban apa? Kalau kurban kita boleh menyembelihnya dimanapun walaupun kita tidak berada di tempat itu. Bapak Ibu domisilinya di Banda Aceh, tapi asalnya itu orang Aceh Utara, maka kirim kurbannya ke kampung halaman boleh, walaupun Bapak Ibu sama sekali nggak pulang ke Aceh Utara selama berkurban, itu hukumnya boleh. Atau Bapak Ibu naik haji, lihat di tanah suci daging kurban terbuang-buang berserak karena semua orang berkurban, punya pikiran ya sudah saya kurbannya di tanah air saja, boleh, walaupun keberadaan kita di tanah suci, kurbannya di tanah air juga boleh. Kalau dam tidak boleh. Dam itu hanya boleh ditumpahkan darahnya di tanah suci Mekah. Bapak Ibu punya ide, saya motong damnya di Madinah sajalah karena ada adik saya. Enggak boleh juga. Ya hanya boleh di kota Mekah Al-Mukarramah. Dan Mekah Al-Mukarramah yang boleh itu hanya di batas tanah haram. Enggak semua yang namanya kota Mekah Al-Mukarramah itu masuk dalam tanah haram. Enggak semua Bapak Ibu. Jadi misalnya di daerah pinggiran kota yang bukan lagi tanah haram, padahal itu masih provinsi Mekah misalnya, Bapak Ibu motong sembelih dam di situ, nggak sah damnya. Maka di Saudi Arabia itu satu-satunya sepengetahuan saya tempat potong hewan yang masuk ke dalam wilayah kota tanah haram Mekah itu namanya Ka'kiyah, yang boleh potong dam cuma di situ karena itu masuk ke dalam wilayah haram. Maka kalau Bapak Ibu naik haji dibawa motong dam kemana-mana, itu tidak sah motong damnya. Karena yang namanya dam pelanggaran haji atau dam tamattu, dam ifrad hanya boleh. Begitu juga pelanggaran umrah Bapak Ibu. Naik umrah pelanggaran wajib bayar dam kan? Nah, itu hanya boleh ditumpahkan darahnya di batas-batas tanah haram di kota Mekah Al-Mukarramah. Bedanya dengan kurban Idul Adha tadi. Kalau Idul Adha boleh dimanapun, suka-suka hati kita boleh. Ya, itu bedanya. Dengan akikah apa bedanya?
sama-sama kurban. Maka akikah itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah hanya boleh kita potong setelah matahari itu meninggi. Misalnya Bapak Ibu mau akikah cucu atau mau akikah anak, baru lahir anak, mau akikah potong hewan kurban, potong kambing atau potong kebiri, biri-biri, ya motongnya sebelum azan subuh, matahari belum terang, ya, itu tidak dianggap sebagai akikah. Ya, tidak dianggap sebagai akikah, ya dianggap sebagai motong daging biasa. Ya, syariatnya seperti itu. Jadi kapan akikah itu boleh, sudah dikatakan sudah sesuai dengan syariat ketika matahari sudah terang. Ya, jam-jam 7 lah, jam 7 lewat sedikit lah, itu matahari sudah terang, baru kita boleh motong akikah. Kalau hewan akikah sama dengan kurban. Kurban Bapak Ibu boleh motong kapan? Masuk terbit matahari pada tanggal 10 Zulhijjah. Ya, jadi sebelum terbit matahari pada tanggal 10 Zulhijjah, ya, subuh misalnya, motong kurban subuh sebelum sholat subuh, itu dihitung megang. Dalam budaya orang Aceh hitungannya megang itu, ya bukan motong kurban itu. Tapi kalau sudah terbit ya setelah sholat Idul Adha, makanya khutbah Idul Adha itu sunnahnya singkat saja. Karena kita keluar ke masjid nanti sunnahnya dalam keadaan berpuasa, lanjut puasa Arafah pada hari sebelumnya. Pada tanggal 9 itu kan kita sunnah puasa Arafah. Itu muakkadah loh Pak sunnahnya. Arafah itu sunnah muakkadah. Tapi tarwiyah 8 Zulhijjah itu sunnah saja, enggak pakai muakkadah. Tapi yang Arafah ini sunnah muakkadah, seperti itu bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji. Jadi Bapak Ibu itu kesamaannya antara akikah dengan adhiyah. Bedanya apa? Kalau akikah yang disedekahkan itu adalah daging masaknya, itu akikah. Jadi kalau Bapak Ibu akikah anak bagi-bagi daging mentahnya kresek kayak hari kurban, itu nggak sah akikahnya. Dimasak dulu ya, setelah dimasak dibagi ke kerabat, undang tetangga, family, terus macam-macam. Atau misalnya kasih sama panti asuhan boleh juga, nggak menjadi masalah, tapi dimasak dulu. Itu kalau akikah. Tapi kalau kurban, adhiyah atau apa namanya, an-nahru, itu ibarat kitab Fathul Wahhab ini saya bacakan, at-tasadduq biluhumiha na'iyan. Kata Imam Abu Zakaria Al-Ansari dalam kitab Fathul Wahhab, kalau kurban adhiyah atau nahrun itu yang disedekahkan adalah at-tasadduq biluhumiha na'iyan, daging mentahnya yang disedekahkan. Jadi yang dimasukkan ke dalam kresek, itu yang disedekahkan itu Bapak Ibu, sunnahnya seperti itu, bukan yang dimasak. Jadi itu beda antara adhiyah dengan yang namanya akikah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita masuk kepada teknis, ada satu lagi yang ini udah azan ya? Kita ya, ada satu lagi ya, bagi kita yang niat untuk kurban Idul Adha adhiyah ya di sini ya, adhiyah. Kalau akikah, kalau bayar dam enggak wajib itu. Tapi kalau adhiyah ada kesunahan, bukan wajib ya, kesunahan. Kalau sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah, ada hadis di dalam Sahih Muslim yang melarang kita untuk memotong kuku dan memotong rambut. Rasulullah SAW berkata, man lahu zibhun yadbahu fa idza uhilla hilalun dzilhijjah fala ya'khuzanna. Fala ya'khuzanna itu ada nun taukid di situ. Barang siapa yang berniat untuk nyembelih korban dan sudah masuk uhilla hilalun dzilhijjah, sudah nampak hilal awal bulan Zulhijjah. Jadi sebelum masuk Zulhijjah, kapan itu? Kemarin ya. Kemarin tanggal 1 Zulhijjah, hari ini 2 Zulhijjah kalau saya nggak salah ingat. Jadi kemarin lusa, hari Senin itu masih boleh potong rambut, potong kuku, masih boleh Bapak Ibu kalau mau motong silakan. Ya, tapi ketika masuk tanggal 1 Zulhijjah Bapak Ibu mau berkurban, maka kata Rasulullah SAW, fala ya'khuzanna,
syi'rahu wa adfarahu syai'an. Janganlah dia memotong rambut atau bulu-bulunya, termasuk cukur kumis, cukur jenggot, cukur bulu ketiak, mohon maaf, cukur anah itu juga termasuk kata sya'rahu. Jangan lagi dia mencukur segala rambut yang ada pada badannya. Begitu juga jangan lagi dia potong kukunya. Hatta yudahi, sampai dia selesai motong kurban. Jadi kalau motong kurbannya tanggal 13, ya setelah kurban tanggal 13. Kalau motong kurbannya hari Jumat tanggal 10, ya setelah itu baru dibolehkan, dibenarkan. Nah, para ulama memahami, ada yang memahami makruhnya sudah dekat-dekat tahrim, ayat ini, hadis tadi itu, yaitu mayoritas ulama. Tapi segelintir ulama mazhab Hambali mengatakan mubah, hukumnya mubah. Seandainya Bapak Ibu tetap potong, ya itu boleh, tapi tidak baik seperti itu. Maka lebih baik untuk tidak kita potong. Meskipun Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada pemahaman di luar itu. Jadi ini pemahaman yang kurang populis, kurang dipertimbangkan dalam fikih. Tapi saya harus sampaikan karena ikhtilaf baina ummati rahmah, itu kan, perbedaan pendapat wajar sekali, rahmat dalam umatku. Jadi ada ulama yang menganggap yang dilarang itu adalah kuku dan bulu daripada hewan. Ada pemahaman seperti itu. Tapi sekali lagi pemahaman itu tidak kuat dan tidak populer di tengah ulama. Ada pemahaman seperti itu. Ada juga sebagian ulama memahami hadis tadi diucapkan oleh Rasulullah ketika beliau mengerjakan haji wada. Jadi kalau Rasulullah mengucapkannya dalam konteks haji, maka sabda Rasulullah, larangan fala ta'khudanna syi'rahu wa adfarahu, janganlah dia memotong bulu maupun kukunya, itu dipahami larangan ihram. Orang yang menunaikan haji itu kan enggak boleh cabut bulu, enggak boleh motong kuku dan seterusnya. Maka ada para ulama, sebagian ulama tentunya memahami sabda Nabi tadi diucapkan oleh Rasulullah ketika beliau mengerjakan haji wada. Jadi Rasulullah mewanti-wanti para sahabatnya mengerjakan haji wada, kalian kalau motong kurban, kalau mau kurban, motong kurban, ya motong kurban kan tanggal 10 Zulhijjah, Pak. Tanggal 10 Zulhijjah itu bagi orang yang melaksanakan haji lontar jamrat. Nah, baru seseorang itu dibenarkan membuka baju ihram, memotong rambut, memotong kuku setelah dia lempar jamrat Aqabah. Setelah dia lempar jamrat Aqabah, kemudian dia melakukan tahallul sughra namanya, ya kan? Boleh kepada dia segala larangan ihram kecuali satu, melakukan hubungan badan dengan istrinya. Itu yang enggak boleh. Yang lain sudah boleh dilakukan. Nah, maka sebagian para ulama memahami hadis itu diucapkan oleh Rasul dalam konteks beliau ingin berkurban dengan para sahabatnya, tapi saat haji wada beliau sedang dalam keadaan ihram. Tapi pendapat mazhab mayoritas ulama dipahami bagi kita yang mau berkurban, baik menunaikan ibadah haji maupun yang tidak melaksanakan ibadah haji. Maka kita amalkan kaidah ulama yang lain, khurujun minal khilaf mustahab. Keluar dari selisih pandang antar ulama itu hukumnya sunnah. Maka kita ambil hukum-hukum aman aja. Maka bagi Bapak Ibu yang punya niat berkurban tahun ini, ya ini sudah masuk Zulhijjah, jangan lagi dipotong kukunya. Oh kemarin enggak tahu, ya udah enggak apa-apa, dimaafin. Tapi sekarang enggak usah lagi lah, cari aman, titik amannya seperti itu, enggak usah cukuran. Nanti insya Allah setelah kita motong sembelih kurban baru kita kembali cukuran atau kembali potong rambut dan seterusnya. Para ulama menjelaskan apa hikmahnya. Sebagian nanya, apa sih gunanya? Kenapa orang kurban itu tidak boleh motong kuku? Sebagian ulama mengatakan la illata fiha, tidak ada ilah, wa huwa amrun ta'abudi. Ini hanya ta'abudi. Ta'abudi itu menjalankan perintah Allah, tidak usah banyak tanya. Ya, nggak ada ilah itu. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Nggak ada ilah, nggak ada hikmah. Pokoknya kerjakan aja karena Rasulullah perintahkan seperti itu. Tapi ada ulama juga berpendapat Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita itu dibebaskan dari segala jeratan api neraka, bahkan sampai anggota tubuh kita yang paling sepele. Itu kan kuku kan sepele sekali. Saking sepelenya kita tidak butuh. Karena kita tidak butuh, kita memotong dia. Kalau kita butuh dia,
Enggak kita hilangkan dia dari anggota tubuh kita, kita potong dia. Nah, Allah kepingin kita dengan berkurban itu dibebaskan seluruh anggota tubuh kita dari sentuhan api neraka, sampai anggota tubuh yang paling sepele seperti kuku maupun rambut. Maka oleh karena itu ada larangan di dalam syariat untuk kita motong rambut, motong bulu, ataupun kemudian menggunting kuku kita sebelum kita melakukan kurban di hari-hari tasyrik itu. Semoga ada manfaatnya. Insyaallah akan kita lanjut dan perdalam mengenai cara berkurban, potong berkurban, bagi tumpuk kurban, boleh enggak dimanfaatkan untuk masak kuah belangong untuk panitia. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang akan kita lanjutkan dengan pembahasan itu lebih teknis lagi pada pertemuan yang akan datang. Semoga ada manfaatnya apa yang kita sampaikan di malam yang berbahagia ini. Saya mohon maaf jika ada kesilapan kata dan kesalahan sikap. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasr minallah fatun karib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.